Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 20 Maret 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Hari ini kita memasuki hari kelima, Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Kita bersama-sama siapkan hati kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yehezkel pasal 33 ayat 10 sampai ayat 16. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, mari kita mohon melalui doa sebelum membaca merenungkan firman. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan panjang sabar, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah sumber kehidupan yang menegur, memperbaiki, dan menuntun kami ke jalan yang benar. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dari Yehezkel pasal 33, ayat 10 sampai ayat 16. Ya Tuhan, isi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu, dan firman-Mu itu tinggal dalam hati kami dan memenuhi pikiran kami, sehingga kami boleh melaksanakan segala apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Roh Kudus menolong kami untuk memahami setiap perkataan yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Ampunilah dosa kami Tuhan. Berbicaralah karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yehezkel pasal 33 ayat 10 sampai ayat 16. Engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami merana. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari kehidupanmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Engkau anak manusia, katakanlah kepada orang-orang sebangsamu, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kefasikannya. Orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan berbuat curang. Segala perbuatannya yang benar tidak akan diingat lagi, dan ia harus mati dalam kecurangan yang dilakukannya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, membayar ganti rampasannya, menaati peraturan-peraturan yang memberi hidup sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Amin firman Tuhan. Siapa bertobat, ia pasti hidup. Itulah tema kita saat ini. Saudara, dalam Yehezkel 33 ayat 15, Allah berbicara melalui Nabi Yehezkel bahwa ia tidak berkenan umatnya mati sebagai orang fasik. Tuhan justru rindu agar manusia berbalik dari jalannya dan yang jahat akan memperoleh hidup. Pesan ini menjadi tanda kasih Tuhan yang terus membuka jalan pengampunan
bagi setiap orang berdosa. Ayat ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati menuntun tindakan nyata. Tidak cukup hanya menyesal di dalam hati, tetapi harus mewujudkan dengan perubahan sikap dan perbuatan. Tuhan menghargai setiap langkah kecil menuju kebenaran. Dosa masa lalu tidak lagi diingat, karena seseorang benar-benar berbalik pada Tuhan. Namun orang benar yang meninggalkan kebenarannya pun akan menanggung akibatnya. Allah menilai manusia bukan dari masa lalunya, melainkan dari pilihannya saat ini. Setiap hari menjadi kesempatan baru untuk memperbaharui hidup dan menapaki jalan yang benar di hadapannya. Saudara, di tengah dunia yang penuh ketidakadilan dan kesalahan, panggilan untuk bertobat tetap terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika disertai kemauan untuk berubah. Pertobatan membawa damai yang sejati, sebab di sanalah kasih Allah memulihkan yang rusak. Kasih-Nya jauh melampaui kegagalan manusia. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa setiap orang yang bertobat akan memperoleh hidup. Pertobatan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian untuk kembali kepada sumber kehidupan sejati. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang mau dibentuk dan diarahkan kepada kebenaran. Ketika kita meninggalkan kejahatan dan hidup menurut firman-Nya, berkat dan damai akan menyertai langkah kita. Siapa yang bertobat, ia pasti hidup. Karena di dalam kasih Tuhan selalu ada kesempatan baru. Amin. Mari kita satu menaikkan syafaat kita. Ya Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah menghendaki seseorang pun binasa, melainkan supaya setiap orang berbalik dan memperoleh hidup. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa selalu ada kesempatan untuk bertobat dan selalu ada pengharapan bagi setiap orang yang kembali kepadamu. Tuhan, kami datang membawa diri kami, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, bahwa seringkali kami berjalan menurut kehendak kami sendiri, menjauh dari jalan-Mu yang benar. Berkenan Tuhan mengampuni kami dan memampukan kami untuk sungguh-sungguh bertobat serta hidup dalam kebenaran-Mu. Diberkatilah kami semua anggota jemaat-Mu Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, dan juga dalam setiap tugas, panggilan, pekerjaan kami hari ini. Dari anak-anak, dari anak muda, orang tua, sampai kepada senior kami, para lansia. Diberkatilah dalam kasih dan kuasa-Mu. Hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kami sekalian dalam segala keberadaan kami. Mungkin saja kami berada di dalam keadaan bergumul dengan berbagai hal, dalam sakit penyakit, ataupun yang sedang mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami semua. Tetapi juga Tuhan berkenan Engkau menerima syukur kami untuk setiap sukacita yang kami alami secara pribadi lepas pribadi dan juga dalam keluarga kami. Pertambahan usia, kesembuhan dari sakit penyakit, ataupun pencapaian-pencapaian yang lain. Hanya Engkau yang kami puji, kami muliakan. Ya Tuhan, pada saat ini kami secara khusus berdoa untuk kegiatan pekabaran Injil Gereja Toraja. Kami bersyukur untuk panggilan-Mu Tuhan bagi gereja-Mu untuk memberitakan kabar keselamatan kepada dunia. Kami berdoa bagi setiap pelayan, penginjil, pendeta, dan seluruh jemaat yang terlibat dalam pelayanan ini. Berdoa bagi tenaga khusus pekabaran Injil di Lewandi sebagai proponen dan bidan,
juga tenaga khusus pekabaran Injil di Jemaat Sampeong sebagai proponen, tenaga khusus PI di Sekolemo sebagai guru utusan dari Jemaat Rantepao, tenaga khusus PI dari Parodo sebagai pelayan di Jemaat dan masyarakat utusan dari Jemaat Rantepao. Kami berdoa bagi tenaga khusus PI di Raja sebagai pelayan dalam jemaat dan masyarakat, serta utusan yang Tuhan utus dari Jemaat Surabaya. Dan kami berdoa untuk semua tenaga khusus PI yang diutus oleh jemaat klasis di semua daerah terpencil. Tuhan, urapilah mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan keberanian untuk bersaksi dan juga dalam segala tugas pekerjaan di mana mereka boleh melayani. Diberikan hikmat dalam menyampaikan firman dan kasih yang tulus kepada setiap jiwa-jiwa. Biarlah melalui pekabaran Injil ini banyak orang yang mendengarkan firman, disadarkan akan dosa-dosa mereka dan mengalami pertobatan sejati. Tuhan, jamalah hati setiap orang yang mendengarkan Injil. Lembutkan hati yang keras, buka mata yang tertutup, dan pulihkan hidup yang hancur. Mereka yang jauh menjadi dekat, yang tersesat kembali ke jalan-Mu, dan yang putus asa menemukan pengharapan baru di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tantangan dan hambatan dalam pelayanan pekabaran Injil ini. Tuhanlah jalan dan kebenaran. Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan. Tuhan pasti melindungi setiap pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi jemaat yang mengutus para pelayan-pelayan PI di berbagai tempat ini, Tuhan. Kami percaya setiap doa mereka, setiap apa yang mereka telah jadikan sebagai persembahan bagi jemaat yang dilayani, pun juga bagi setiap tenaga pelayan, semuanya tidak sia-sia di hadapan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan untuk terus menyuarakan panggilan pertobatan dengan kasih melalui setiap doa dan uluran tangan. Ya Tuhan, mampukan kami semua bukan hanya mendengarkan panggilan pertobatan, tetapi juga hidup sebagai saksi hidup dalam setiap kegiatan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita hari ini. Tuhan memberkati.